Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali dengan kuliah online bersama Andri Hermawan. Video berikutnya setelah kita bahas video sebelumnya, kita bahas mengenai bill of material dan struktur produk. Setelah itu tahapan berikutnya adalah menentukan proses produksi. Dalam menentukan proses produksi ini, sebelumnya kita harus bahas dulu mengenai skema sistem produksi. Kita tahu bahwa dalam sebuah industri pasti ada input, ada proses, dan output. Nah, inputnya apa aja? Tenaga kerja, modal, material, energi, tanah, bangunan, informasi manajerial, itu ditransformasi dalam sebuah proses transformasi nilai tambah yang akan menghasilkan sebuah produk, barang, atau jasa. Nah, setiap barang produk jasa ini akan kita umpan balik untuk melakukan pengendalian input, proses, dan teknologinya. Nanti ada sebuah continual improvement, perbaikan terus-menerus. Oke, dalam sebuah diagram alir proses produksi itu kan biasanya dari bahan baku yang ada, kemudian diproses, dijaring dari jaring tahapan kerja itu, misalnya tahapannya adalah tugas A, tugas B, terus kemudian terakhir di gudang dalam proses tugas C, D, nanti akhirnya di gudang dalam proses, baru setelah itu di proses berikutnya adalah tugas E misalnya ya, kemudian menghasilkan sebuah barang jadi. Nah, semua di dalam proses industri, semua pengendalian dari inventory, tugas A, B, C, D, dan semuanya itu harus tercatat dan dikendalikan. Nah, dikendalikan berdasarkan permintaan pasar. Kita tahu bahwa strategi respon terhadap permintaan konsumen itu berbagai macam. Pertama adalah design to order atau engineering to order. Artinya produk baru berdasarkan desain disepakati. Kita sepakati dulu nih desainnya seperti ini, baru kita buat. Nah, tidak ada inventory. Contoh buat kapal, kemudian komputer khusus, segedung bertingkat, jembatan, produk teknologi baru dan lain-lain, itu merupakan semua berdasarkan pesanan. Jadi bisa didesain berdasarkan order. Yang kedua adalah make to order. Artinya hanya kita akan buat sesuai dengan order, hanya memiliki desain dan material yang standar, baru fokus memenuhi spesifikasi kebutuhan pelanggan. Contoh misalnya produk pelatihan, kerajinan batik, kerajinan dan lain-lain, itu dia buat berdasarkan order. Ketiga ada assemble to order. Disediakan material, jadi materialnya sudah banyak, kemudian modul-modul paketnya sudah ada, tinggal ada permintaan baru kita rakit. Contoh misalnya furniture, restoran, otomotif, dan lain-lain. Keempat adalah make to stock. Artinya produk yang memenuhi persediaan yang ada di seluruh tempat persediaan. Jadi dia produksi itu berdasar untuk memenuhi stok dari semua gudang distribusi, baik ketersediaan material, work in process (WIP) atau produk akhir maupun titik distribusi. Nah, biasanya pembunuhan ini berdasarkan metode peramalan. Dia bisa metodenya melakukan peramalan dulu, baru kita contoh misalnya minuman, makanan, furniture, baju, dan lain-lain. Nah, kelima adalah make to demand. Produk memenuhi permintaan pasar, namun kecepatannya hampir mirip dengan make to stock. Jadi ini sebenarnya dia buat berdasarkan permintaan pasar juga sebenarnya. Cuman kecepatannya mirip dengan membuat baru untuk distributor atau untuk gudang-gudang, tapi masih melakukan proses berdasarkan pemesanan. Jadi kombinasi dia. Inventory material atau produk akhir tetap ada, tetapi membatasi pada tingkat tertentu. Nah, kalau kita lihat dari setiap proses nilai tambah, kita akan banyak mempelajari bahwa ada beberapa sebuah tindakan, ada sebuah proses yang bisa nilai tambah, tapi ada juga beberapa suatu tindakan yang memang sama sekali tidak memiliki nilai tambah. Contoh misalnya menyimpan bahan baku itu tidak memiliki nilai tambah. Hanya menyimpan tidak mengakibatkan sebuah barang itu akan menjadi nilai tambah. Nilainya jadi akan naik misalnya ya. Baru kita lakukan misalnya ada proses
pekerjaan tugas A tambah C, terus kemudian dan lain sebagainya, itu baru akan nilai. Misalnya bahan tersebut dilakukan drilling, dilakukan pemotongan, baru itu membuat biaya. Setelah itu perjalanan mengangkut barang dari titik tertentu ke titik yang lain itu tidak menghasilkan sebuah nilai. Makanya dia garisnya lurus ya. Naik berarti terus lurus, kemudian tugas B dikerjain lagi, dikirim lagi ke tempat tertentu, disimpan, jadi tidak menghasilkan nilai tambah. Baru pekerjaan berikutnya, tugas E berikutnya simpan lagi, distribusi. Nah, ini memiliki perbedaan. Jadi setiap proses tindakan pasti ada memiliki nilai tambah, tapi tidak setiap tindakan itu menghasilkan nilai tambah. Proses berikutnya adalah selain tahapan menentukan elemen operasi, kita tahu bahwa di biaya material itu akan ditentukan mana yang beli, mana yang buat. Nanti kita ciptakan dulu yang buatnya seperti apa. Menentukan elemen operasi, baru kalau yang buat itu baru kita jabarkan. Yang kalau mau buat berarti produk ini akan dijabarkan berdasarkan proses tahapannya apa saja. Tahapan kedua adalah identifikasi alternatif proses untuk setiap operasi. Dari yang produk-produk yang dijabarkan ini akan dibuat, baru kita identifikasi alternatif prosesnya apa aja. Kemudian analisa alternatif proses, apakah ada proses yang lain. Kemudian kalau sudah ada, baru kita standarkan dari proses tersebut. Baru evaluasi alternatif prosesnya, baru pemilihan proses. Ini kira-kira proses yang mana yang akan kita ambil. Nah, ini contoh step berikutnya. Sebenarnya kita harus melakukan peta proses dulu, peta operasi yang di atas ini. Ini adalah produk-produk yang sudah ditetapkan yang akan buat, akan kita bikin. Tapi ada juga yang seperti ini, ada masuk ya, ada skrup ini, engsel dan sebagainya. Artinya dia beli barang, jadi cari supplier untuk memasok skrup ini menandakan dia tidak melakukan pembuatan, tapi mengambil barang orang dan langsung minta disediakan. Nah, ini proses-proses yang harus dilakukan. Misalnya pertama pada bikin atap misalnya ya, itu dengan kondisi itu baru pertama lakukan titik 0 ini dari sini, dari 01 ya. Pertama bagian belakang dulu 01 dan melakukan mengukur meja fabrikasi. Dengan mengukur ini berapa menit nih, 1,72 menit. Baru kita memotong tugas 02 adalah memotong dengan menggunakan mesin potong. Kalau dengan meja fabrikasi dengan menggunakan berapa lama nih, 3,08 menit. Kemudian meratakan dengan pakai mesin serut 0,03 itu berapa menit. Nah, ini waktu yang dibutuhkan. Presentasi itu adalah presentasi dari semua pekerjaannya. Kemudian melubangi mesin bor. Nah, kemudian ini baru pekerjaan berikutnya. Ini bisa dilakukan mengukur meja, kemudian memotong dan sebagainya. Terus nanti masuk di assembling. Kalau digabung seperti ini berarti di assembling, baru dipakai skrup. Nah, skrup baru perakitan. Melakukan perakitan. Nah, kemudian di berikutnya ada lagi pekerjaan yang lain. Terusnya so on. Ini ada proses sampai ke perakitan di sini. Perakitan 1, 2, 3 ini juga sama. Kita lihat ke berikutnya, ini sama nih. Engsel dan sebagainya, akhirnya menghasilkan perakitan dari periksa di sini. Nah, waktu ternyata ini di jumlah berarti berapa operasi yang dibutuhkan ada 31, berapa kegiatan pemeriksaan ada 1, waktunya berapa menit. Ini jumlah tadi semua itu totalnya 85,66. Ini waktu pemeriksaan cuma 1,5, totalnya ada sekian. Nah, tugasnya sekarang adalah kalian ada membuat peta proses produksi. Tugas kalian kan membuat kursi di setiap kelompok. Itu bikin dari hasil bill of material itu baru dirubah menjadi peta proses produksi seperti gambar yang tadi. Gambar tadi kan ada proses, ada bulat. Kalau gambar bulat itu bekerja gitu, ini seperti ini dicontohkan. Kemudian kalau ada ini berakhir tanda segitiga, kalau ini ada periksa kotak gitu ya. Nah, ini tugasnya adalah membuat peta proses produksi kursi yang kalian sedang buat dari bill of material. Kemudian kirim ke kuliah online 6untag@gmail.com minggu depan dalam bentuk PDF.
jangan lupa cantumkan tugas 8, nomor kelompok, nama, dan NIM anggota. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.